Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa belajar di masa pandemi pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan argumen tentang mosi nomor 1, yaitu penggunaan media belajar sebagai bahan utama belajar siswa dan juga kami sebagai tim afirmasi. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Willy. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan argumen tentang mosi ini. Baiklah, kita mulai dari perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizky Alianto dari 10 MIPA 3, nomor absen 28. Kenalkan, nama saya Ermina Aryawasa Prasanto dari 10 MIPA 3, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Gracia Cornelia Kowira dari kelas 10 MIPA 3 absen 14. Berikut ini adalah argumen-argumen kami. Saya akan menyampaikan argumen saya. Perkembangan teknologi komputer saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi komputer. Perkembangan teknologi juga didukung perkembangan internet bagi semua kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, semua menggunakan internet untuk menunjang aktivitas kegiatan. Perkembangan teknologi juga dapat dirasakan dalam penggunaan internet sebagai sumber utama media pembelajaran. Internet merupakan sebuah media komunikasi global yang menghubungkan komponen-komponen komputer dalam jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet dalam dunia pendidikan dapat menjadi sumber bahan utama bahan belajar yang menyediakan akses seperti perpustakaan online, sumber literatur, dan akses materi pembelajaran dapat diakses dengan mudah dengan melalui internet. Melalui pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan harus digunakan secara maksimal dan bijaksana dalam penggunaannya, sehingga tidak terjadi kesalahpemanfaatan yang nanti bisa merusak generasi muda bangsa. Dalam penggunaan internet juga bisa meningkatkan kemandirian belajar. Kemandirian belajar juga diperlukan untuk mendorong siswa agar belajar secara inisiatif dan memacu diri untuk belajar terus-menerus. Kemandirian belajar juga mendorong untuk menjadi kepribadian yang penuh percaya diri. Kemandirian dalam belajar juga mendorong siswa untuk belajar secara disiplin dan penuh percaya diri, serta tidak lagi bergantungan kepada orang lain. Dengan internet, semua orang bisa menerapkan kemandirian belajar dengan efektif dan efisien. Secara garis besar, teknologi informasi memiliki peranan, yaitu yang pertama, dapat menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, dapat melakukan otomatis terhadap tugas atau proses. Yang kedua, memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas dan proses. Yang ketiga, berperan dalam restrukturisi terhadap peran manusia, dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap kumpulan tugas dan proses. Sebagai suatu kebutuhan, maka kehadiran internet pada dasarnya sangat membantu dunia pendidikan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih kondusif dan interaktif. Dalam menyajikan data internet dapat menampilkan berupa audio, visual, dan audiovisual sekaligus, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan bagi siswa untuk mengakses internet. Karena belajar menggunakan internet lebih mudah, efektif, dan tidak monoton, pemanfaatan internet diyakini dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Internet membawa pengaruh positif dalam proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan internet memberikan pengaruh sebanyak 73,3% terhadap hasil belajar siswa. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet, antara lain mencari informasi, berdiskusi, mencari informasi yang relevan, mencari jawaban, atau mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran,
yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Selain itu, internet juga memberikan dampak positif lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Onowe Purbo, yang dikutip oleh Sutirman, antara lain, peserta didik dapat dengan mudah mengambil mata kuliah dimanapun di seluruh dunia tanpa batas institusi atau batas negara. Peserta dapat dengan mudah berguru pada bidang ahli di bidang yang diminatinya, dan kuliah atau belajar dapat dengan mudah diambil dari berbagai penjuru dunia tanpa bergantung pada universitas atau sekolah tempat mahasiswa belajar. Di samping itu juga, kini hadir perpustakaan internet yang lebih dinamis dan bisa digunakan di seluruh jagat raya. Selain itu, menurut Raharjo yang dikutip oleh Sukartawi, manfaat internet bagi pendidikan dapat menjadi sumber informasi selain buku. Dikarenakan ada beberapa media, antara lain tersedianya fasilitas e-moderating, di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja tanpa terbatas oleh jarak. Guru dan siswa juga dapat menggunakan petunjuk dan bahan ajar yang terstruktur dan terjadwal. Siswa juga dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat. Baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti oleh jumlah peserta yang banyak sehingga menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Dan berubahnya peran siswa yang dahulunya pasif menjadi aktif. Pada zaman saat ini, semua hal serba teknologi. Oleh karena itu, internet menjadi kebutuhan penting bagi banyak orang. Seringkali terhubung dengan dunia luar, kita perlu menggunakan internet. Internet memberikan kemudahan dalam mencari informasi yang kita inginkan. Dengan adanya internet, kita dapat memperoleh berbagai informasi dan juga melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa harus melakukan bertemu dengan orang tersebut. Pada umumnya, sumber belajar yang banyak dimanfaatkan oleh guru hanyalah perpustakaan dan buku saja. Tetapi sejak berkembangnya teknologi yang semakin pesat ini, peran perpustakaan dan buku sebagai sumber belajar mulai tergeserkan. Guru dan siswa mulai banyak memanfaatkan internet sebagai sumber belajar, baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung di kelas maupun di luar kelas. Siswa pun menjadi terbiasa dengan internet. Tak jarang, warnet atau warung internet pun dipenuhi oleh siswa yang sedang mencari informasi untuk kepentingan penyelesaian tugas. Bahkan tidak jarang, guru dan siswa menjadi sering belajar bersama-sama melalui internet. Selain untuk komunikasi, internet juga dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran. Seiring dengan perkembangan zaman, proses pembelajaran juga mengalami perubahan. Pada awalnya, dalam proses pembelajaran pada saat ini, guru menjadi satu-satunya media untuk memperoleh berbagai macam ilmu pengetahuan. Hal ini terus berlanjut hingga akhirnya muncul media buku. Dengan adanya media buku, hal ini tentu memudahkan setiap orang dari berbagai kalangan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang mereka inginkan. Karena media buku lebih mudah dijangkau dan diperoleh. Salah satu bidang pendidikan yang memperoleh dampak dari adanya perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi adalah perguruan tinggi. Internet memberikan kontribusi yang sangat besar di perguruan tinggi. Internet mampu memberikan kemudahan dalam mencari informasi dalam berbagai bentuk. Hal ini tentu memudahkan para mahasiswa untuk memperoleh berbagai informasi yang tidak mereka dapat di tempat pembelajaran. Selain memudahkan dalam mencari informasi, juga memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran yang kurang dipahami. Dengan cara mencari materi tambahannya di internet. Oleh karena itu, internet sangat bermanfaat bagi siswa-siswi selain dapat mengakses berbagai informasi dan juga menambah ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan akademik mereka. Jadi, internet merupakan alternatif dalam mencari informasi selain perpustakaan. Oleh karena itu, internet dapat menjadi sumber belajar dengan kemudahan mencari informasi di internet. Namun, di samping itu, ternyata masih banyak juga siswa yang belum menggunakan internet sebagai media penunjang pembelajarannya. Kebanyakan dari mereka masih menggunakan internet
sekedar media komunikasi dan hiburan saja. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari mosi debat ini adalah pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran merupakan hal yang penting. Internet dalam pembelajaran sangat penting karena ada pemanfaatan beberapa aplikasi internet yang memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran. Di samping itu, adanya internet sebagai media pembelajaran dapat membantu membangun proses pembelajaran yang lebih menarik. Di dalam dunia pendidikan, internet memiliki banyak peranan dan fungsi yang sangat mendukung atau membantu dalam proses pembelajaran. Apalagi di masa pandemi saat ini, internet sangat dibutuhkan untuk pelajar sebagai bahan referensi lain selain dari penjelasan materi dari guru. Internet juga memiliki banyak manfaat yang akan memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Dan maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir dari argumen kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan juga semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.